Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pendahuluan fisika zat padat akan memaparkan hasil diskusi dari kami. Sebelum memaparkan hasil diskusi dari kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Pertama, ada saya Simon Rafael Siombing dengan NIM 08021281924027 yang berperan sebagai moderator sekaligus pemateri yang kelima. Kemudian dipersilakan kepada teman-teman yang lain untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, saya Elvira Ramadhani Aitisha Fitri dengan NIM 08021181924079 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Dana Zahira dengan NIM 08021388192451 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Elvira dengan NIM 08021181924031 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Julia Anggraini dengan NIM 08021381924048 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Darila Hana Salsabila dengan NIM 08021181924013 sebagai pemateri yang ke-6. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan dipaparkan dalam kesempatan kali ini. Baiklah, kepada teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baiklah, pada pemaparan materi kali ini, materi yang akan dipaparkan adalah mengenai struktur atom berdasarkan jenis-jenisnya. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yang dimana akan materi pertama akan dibacakan oleh pemateri yang pertama. Kepada pemateri yang pertama, yaitu Elvira, dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama ini akan membahas mengenai jumlah atom pada struktur SC. GH. Jadi untuk struktur SC ini ada 1/8 dari 8 pojok unit sel. Jadi dihitung menjadi 1 atom per unit sel. Tadi terpotong untuk mengulanginya dari awal. Oke, untuk materi yang pertama itu membahas mengenai jumlah atom pada struktur SC dan BCC. Untuk yang pertama itu ada struktur SC atau simpul kubik. Nah, untuk struktur SC ini memiliki jumlah atom yaitu 1, yang mana berasal dari 1/8 dari 8 pojok unit sel. 8 pojok unit sel ini yaitu kalau digambar ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi untuk struktur SC ini 1/8 dari 8 pojok unit sel sehingga dihitung menjadi 1 atom per unit sel. Nah, untuk yang kedua, itu ada struktur BCC atau body center kubik. Nah, untuk struktur BCC ini, jumlah atomnya ada 2, yang mana berasal dari 1/8 dari 8 pojok unit sel. 8 pojok unit sel ini yang A, B, C, D, E, F, G, H, ditambah 1 inti atom yang ada di tengah, yaitu yang I. Jadi, di total menjadi 2 atom per unit sel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dana. Untuk struktur yang ketiga yaitu FCC atau face centered kubik, untuk tiap sudut kisi ditempati oleh sebuah atom dan satu atom pada pusat dari masing-masing bidang muka kristal. Atom pusat bidang muka kristal ini bersinggung dengan 4 atom sudut pada bidang yang bersangkutan. Antara atom-atom sudut itu sendiri tidak bersentuh dan masih ada jarak di antaranya. Yang keempat itu struktur HCP atau hexagonal closed packet yang atom tersusun dalam satu bidang di mana satu bola atom bersinggung dengan 6 bola atom di sekitarnya.
Masing-masing atom dari salah satu lapisan terletak langsung di atas atau di bagian bawah antara selah 3 atom lapisan di dekatnya. Ini berarti tiap atom bersinggungan dengan 3 atom pada lapisan di sebelah bawahnya, 6 atom dalam bidangnya sendiri, dan 3 atom pada lapisan di sebelah atasnya. Untuk materi selanjutnya dipersilakan kepada Lafira. Baiklah, selanjutnya itu akan menjelaskan tentang simulasi atom terdekatnya, atau di sini bisa dikatakan bilangan koordinasi. Sebelum itu adalah bilangan koordinasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan jumlah tetangga terdekat suatu atom yang bisa kita tinjau dari satu atom yang ada dalam kristalnya. Jadi atom-atom yang terdekat itu nanti kita sebut dengan atom tetangga terdekat. Bisa dilihat di sini ada simple kubik, di mana untuk menunjukkan atom terdekatnya itu dia ditunjukkan dimulai dari atom di sudut sini dan atom di bawah sudut bawahnya dan atom di sudut samping dan di sampingnya lagi. Lalu dari sudut di belakang, terus di sudut samping kanannya, sudut samping kirinya. Itu untuk simple kubik, dia itu memiliki atom tetangga atau atom terdekatnya itu berjumlah 6. Untuk BCC atau body center kubik, ini dia memiliki atom yang ada di tengah ini sebagai pusatnya, di mana dari sudut atom kubus ini dia akan bertetangga dengan si pusat atom yang ada di tengah, dan sudut berikutnya akan bertetangga dengan atom yang di tengah itu juga, dan begitu pula dengan sudut yang lainnya. Jadi untuk body center kubik ini dia memiliki atom atau bilangan koordinasi berjumlah 8. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BCC untuk atom terdekatnya. Untuk kubus, ini berpusat mempunyai sisi tetangga terdekat 12. Untuk memahaminya, kita dapat meninjau dari atom titik kuning ini. Dari sudut titik kuning, terdapat 4 buah atom terdekat yang terletak pada bidang X, Y, dan perluasannya, dan 4 bidang XZ dan perluasannya, dan 4 bidang lagi terletak pada YZ dan perluasannya. Jarak antara tetangga terdekat dari FCC yaitu setengah A/2. Selanjutnya, untuk HCP ini jumlah koordinasi atom dalam strukturnya adalah 12 dan ada 6 tetangga terdekat di lapisan yang sama, 3 lapisan atas dan 3 lapisan bawah. Faktor penggendapan adalah 0,74 yang sama dengan satuan PCC. Struktur HCP sangat umum terletak pada logam dan beberapa contoh lain termasuk helium, kadium, magnesium, titanium, seng, dan zirconium. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Simon. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan konstanta QCA dengan R dan juga dengan APF. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu konstanta QCA, apa itu R, dan apa itu APF. Untuk konstanta Kisi itu merupakan jarak yang selalu terulang dalam pola jangkau kristal yang menentukan sel satuan dalam kristal. Untuk struktur kristal yang kita bahas pada materi ini merupakan sistem kubik atau kubus, berbentuk kubus. Jadi, pada sistem kubik atau kubus, konstanta Kisinya itu hanya A. Jadi, A sama dengan B sama dengan C, atau konstanta Kisinya itu sama dengan A. Nah, kemudian, apa hubungan konstanta Kisi A dengan R? Nah, untuk R itu sendiri, R merupakan jari-jari si kubus itu sendiri. Kemudian, apabila kita
membutuhkan nilai A. Contohnya itu jari-jari atom atau jari-jari pada simple kubik yaitu sama dengan 0,5 dikali dengan konstanta kisi A-nya. Selanjutnya, apa hubungan konstanta kisi A dengan R dan juga dengan APF? Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu APF. Jadi APF ini merupakan tingkatan dari atomic packing factors atau yang merupakan faktor tumpukan padat yang merupakan volume atom dalam satu sel satuan per volume sel satuan itu sendiri. Atau APF ini jika dirumuskan itu volume atom sel satuan per volume sel satuan. Jika kita lihat rumus yang ada pada presentasi, kita bisa melihat APF sama dengan 1 dikali 4/3 pi dikali 0,5 A kubik sama dengan A pangkat 3. Di mana 4/3 pi dikali 0,5 A kubik itu merupakan volume per atom. Nah, untuk mencari volume per atom dibutuhkan nilai R, yang mana nilai R itu membutuhkan nilai A. Jadi setiap konstanta kisi A, R, dan juga APF dia memiliki keterikatan atau korelasi yang cukup erat. Jadi untuk mencari volume atom itu dibutuhkan R dan juga A. Nah, jadi untuk rumus APF itu sendiri yaitu 1 dikali 4/3 pi dikali 0,5 A kubik per A kubik yang merupakan atom unit sel dikali volume per atom dibagi dengan volume per unit sel. Jadi untuk APF dari kubik sederhana atau simple kubik itu sendiri, jika dimasukkan rumus-rumus tersebut sama dengan 0,52 atau sama dengan 52%. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Darilhana. Materi selanjutnya mengenai hubungan rho, massa, dan volume. Adapun hubungan dari rho, massa, dan volume itu terdapat dalam rumus sebagai berikut, yaitu rho sama dengan M per V. Hubungannya yaitu apabila semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar juga massanya. Dan semakin besar massa jenisnya, maka semakin kecil juga volumenya. Jadi dapat dilihat dari rumus, rho berbanding terbalik dengan V. Sedangkan rho sejalan dengan M, maka semakin besar massa jenisnya, semakin besar juga massanya. Jika semakin besar massa jenisnya, maka semakin kecil juga volumenya. Materi dari hubungan rho, massa, dan volume telah habis. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil dari pemaparan hasil dari diskusi kami. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang telah kami perbuat. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.